A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah. Terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji spesial bulan Ramadan. Yang pada pagi hari ini susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah bersama dari ayat 25 sampai 125 131. sampai dengan 131 dari surah Al-An'am. Kemudian dilanjutkan tadabbur Al-Quran dari ayat-ayat yang dibaca tadi dan disempurnakan oleh doa. Dan untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Ala hadiynya wa ala kullinya solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi. Untuk silakan kepada jamaah untuk membuka mushafnya surah Al-An'am ayat 125 halaman 144 ya kalau di mushaf yang sama. Kemudian untuk diketahui tilawah bersama ini akan dipandu oleh Bunda Kinan. Assalamualaikum Bunda Kinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tati. Tafadhol Ustazah. Ya, terima kasih banyak Bunda Tati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam kajian Yasfa mengaji dan mengkaji. Kita akan membacakan ayat-ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, melanjutkan ayat yang kemarin. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian membuka mushafnya masing-masing. Kali ini kita akan melanjutkan surat Al-An'am ayat 125 sampai dengan 131, insya Allah. Saya akan coba tampilkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Baik, demikian. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kinana. Waalaikumsalam Baru warahmatullahi masuk. Ya Bunda, silahkan. Amin, amin ya rabbal alamin untuk doanya. Terima kasih kepada Ustazah Kinan. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu bersama, yaitu dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam
wa huwa alladhi farada 'alaina as-salata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innahu huwal malikul 'allam. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa habibuhu khairul khalqi fil 'alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayyuhas sadat was sayyidat, para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, disyukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini, tepat di hari Kamis setelah sepekan kita melaksanakan ibadah siam. Maka tidak ada harapan yang senantiasa hadir bagi orang-orang yang berpuasa seperti kita, agar kiranya Allah SWT menerima amalan ibadah kita, baik siam kita, qiyam kita, tilawah kita, dan amal-amal soleh yang lainnya. Semoga Allah ridha pada apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ia menjadi catatan amal kebaikan kita, bekal kita menghadap Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan, teladan kita, manusia terindah, akhlak budi pekertinya, menjadi panutan, dan kita berharap semoga kita dan keluarga, saudara kita, kawan-kawan kita dalam majelis ini ada termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan anugerah karunia Allah, rahmat Allah, dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, pecinta Al-Quran yang muliakan Allah, alhamdulillah tadi kita sudah sama mendengarnya lantunan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Bunda Kinan, surah Al-An'am ayat 125 kalau tidak salah sampai dengan 131. Informasi bagi kita semuanya, para bunda yang kami muliakan, bapak ibu yang kami muliakan, bahwa sudah cukup jauh kita mengkaji, membahas ayat demi ayat sejak surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan hari ini kita sampai pada surah Al-An'am, yakni ayat 125 sampai dengan 130. Maka harapan kita semoga Allah masih panjangkan usia kita, masih berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita terus bisa mendalami, mengkaji Al-Quran Al-Karim, baik melalui kegiatan Yashfa seperti ini, maupun Bapak Ibu dapat di dalam dari sumber-sumber yang lainnya. Maka doa kita senantiasa, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalal wal ikram. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Itulah doa-doa indah, apalagi kalau doa itu dilantunkan, disampaikan di bulan Ramadan seperti ini. Maka tentu nilainya, kualitasnya, dan insya Allah juga istijabahnya berbeda jika disampaikan di hari, di bulan yang lainnya. Baik, Bapak yang muliakan, kita akan mulai. Silakan para Bapak Ibu yang kami muliakan menyimak surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 125 sampai dengan 131. Akan di mushafnya. Ayat-ayat yang kita bahas hari ini, Bapak yang muliakan, secara garis besar ingin kami sampaikan, Allah masih menggambarkan kepada kita kelompok-kelompok manusia. Ada kelompok orang yang beriman, ada kelompok orang yang kafir. Pada pertemuan yang lalu, semoga kita masih diberikan pengingatan yang baik oleh Allah SWT, yaitu betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pada setiap masa, pada setiap wilayah, akabira mujrimiha, orang-orang yang memiliki kekuatan. Nah, kekuatan itu dalam bahasa Arab namanya tokotun, gitu ya. Jadi kan Bapak Ibu kalau membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, mala taqata lana bih. Tokoh itu artinya kekuatan.
Dan itu ternyata sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka kita sebut tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan sebagainya. Tokoh secara lahiriah, secara lafziah artinya kekuatan. Jadi orang-orang yang memiliki kekuatan itu disebut dengan tokoh. Kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 125, bahwasanya Allah menghadirkan memang di setiap masa itu ada orang-orang yang disebutnya akabira mujrimi, akabira mujrimiha, orang-orang yang memiliki kekuatan, pengaruh kuat, entah kekuatan materi, pengaruh kekuasaan, pengaruh kewibawaan dan sebagainya. Tetapi sayang sekali kekuatan yang mereka telah dianugerahkan Allah itu justru digunakan untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan tipu daya. Wa ma yamkuruna, dan mereka tidak melakukan makar, tipu daya, kejahatan, kecuali kejahatan itu kembali efeknya, akibatnya kepada pelaku mereka sendiri atau pada diri mereka sendiri. Nah, pada ayat-ayat yang akan kita bahas hari ini, masih kelanjutan dari ayat yang lalu, masih berbicara kelompok-kelompok manusia yang diberikan oleh Allah anugerah, ya, rahmat, nikmatnya, dan satu sisi yang lain orang-orang yang tidak diberi oleh Allah anugerah nikmat. Dan anugerah nikmat rahmat yang terbesar yang harus kita sadari, Bapak Ibu muliakan, bukan harta, bukan jabatan, bukan yang lain. Terbesar nikmat yang Allah anugerahkan adalah hidayah. Hidayah itulah yang di dalam ayat 125 Allah SWT memulai dengan famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Itu jelas sekali. Jadi Bapak yang memuliakan, anugerah Allah jelas sekali disebut, siapa yang Allah kehendaki itu untuk memperoleh Islam, ya, untuk diberi hidayah, untuk diberikan petunjuk oleh Allah, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Jadi menjadi muslim itu kesyukuran yang luar biasa. Menjadi muslim itu nikmat yang luar biasa. Bukankah di dalam ayat lain Allah SWT sudah jelas sekali mewarning kita semuanya, manusia pada umumnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mendapatkan, siapa orang yang mencari, siapa orang yang memeluk agama selain Islam, maka di mata Allah, dalam pandangan Allah, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima amalannya, tidak diterima ketaatannya, tidak diterima kebaikannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kita bicara adalah dalam pandangan Allah. Orang-orang yang mengambil jalan selain Islam, maka dalam pandangan Allah, di mata Allah tidak ada nilainya. Mereka mungkin di dunia boleh mendapatkan kemuliaan manusia di dunia, mendapatkan apa yang diinginkannya manusia. Oke, tetapi jangan harap wa malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak dapat apa-apa di akhirat. Bukankah doa yang sering dilantunkan, ada doa yang kontradiktif rasanya, atau anggaplah ada doa satu yang materialistis duniawi saja, sedangkan Allah mengajarkan orang beriman dengan doa yang lengkap, bukan hanya duniawi saja. Doa itu hafal kita dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 200 itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang doanya kepada Allah, rabbana atina fid dunya saja. Ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan dunia. Bahkan kenikmatan dunia saja tidak diikuti, diembeli dengan sifat hasanah. Maka karena itu Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini doanya, orang yang seperti ini harapannya, Allah beri dia atas usaha kegigihannya, atas segala jeripaya strategi usahanya, Allah kasih di dunia, Allah kasih kenikmatan dunia. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati
min khalaq. Jangan harap dapat bagian di akhirat nanti. Wa minhum may yaqul, tetapi inilah ada sebagian golongan, dan itu mudah-mudahan kita golongan itu termasuk. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 doanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah itu. Agar Allah berikan di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi Bapak yang muliakan, harapan kita hidup di dunia ini tentu saja sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan memperoleh kebahagiaan semuanya itu tidak lain dengan cara memperoleh hidayah. Kita kembali kepada ayat tadi. Famayuridillah ayyahdiyahu, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuknya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi, beliau menyebut ada 2 hidayah, Bapak Ibu muliakan. Hidayah yang pertama itu hidayah kepada kebenaran. Tetapi hidayah kebenaran saja tidak cukup. Orang tahu, namanya diberi hidayah tuh. Tahu bahwa sholat itu wajib, tahu. Dia baca, dikasih tahu orang, diingatkan orang, dinasihati orang, tahu. Puasa itu wajib. Bahkan mungkin juga diberitahu, bukan hanya wajib dari sisi agama, ada manfaat-manfaat dari puasa, manfaat sosial, manfaat biologis, kan gitu ya. Dan manfaat-manfaat yang lainnya yang akan didapati manusia, tahu itu. Begitu juga yang lain-lain. Tapi ternyata hidayah itu, anugerah Allah tidak cukup pengetahuan, tidak cukup memahami, tidak cukup kalau dia sudah menjadi muslim, tidak cukup kalau dia sudah mengatakan amanah, kami beriman, tidak cukup. Mutawalli Sya'rawi mengatakan yashrah sadrahu lil Islam, itu juga ada anugerah Allah kepada orang-orang ini, bahwa Allah mudahkan hatinya, bahwa Allah kuatkan tekadnya untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui dalam sisi kebenaran tadi. Jadi banyak orang yang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi tidak diberi kemampuan, tekad kuat untuk melaksanakannya. Nah itu. Orang tahu kalau puasa itu wajib, puasa itu bagus bagi diri pribadi pelakunya. Tapi sekedar tahu, itu dapat hidayah. Tetapi dia belum dapat hidayah selanjutnya. Apa? Diberikan kemampuan dan kemauan serta tekad kuat untuk mengamalkannya. Dan kita, Bapak Ibu muliakan, insya Allah keluarga kita memperoleh dua-duanya. Bukan saja hidayah pengetahuan akan kebenaran yang kita dapatkan dari bacaan kita, dari nasihat-nasihat para guru-guru kita, dan dari sumber-sumber yang lainnya. Tapi alhamdulillah kita juga diberi kemampuan, tekad kuat, ya, untuk melaksanakan kebenaran ini dalam amal kita. Buktinya sederhana, gampang. Apa nih? Puasa ini. Sekarang sudah 1 pekan 8 hari puasa kita. Alhamdulillah. Gitu ya. Sedangkan mungkin ada barangkali, mungkin ada di antara saudara kita, dia muslim, tapi rasanya berat untuk melaksanakan puasa. Mungkin puasanya 3 hari, atau puasanya 5 hari yang lalu. Setelah itu merasa berat. Maka ada hidayah selanjutnya, Bapak Ibu muliakan. Dan ini penting lagi yang harus kita dapatkan. Apa itu? Hidayah merasakan senang. Hidayah merasakan ringan, melakukan melakukan sesuatu yang berat, yang dipandang oleh orang berat. Ternyata hidayah yang menjadikan itu ringan, mudah, gampang. Subhanallah. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana. Dan itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan itu kepada kita. Puasa itu pasti lapar, puasa itu mesti perih perut kita.
tahu itu. Alangkah nikmatnya mungkin bagi orang tertentu ketika siang hari, tengah siang bolong, terik matahari luar biasa, lapar, haus, mungkin nikmat untuk menyeduh ini, menyeruput itu, makan ini, tetapi kita mau untuk menahan itu dan ringan rasanya, bukan berat, meski perih. Itu hidayah. Di antara Bapak yang muliakan, subhanallah, bangun malam itu berat, tapi Allah sudah anugerahkan dalam hatinya senang, bahagia melakukan keberatan itu. Sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Hidayah, Bapak Ibu. Menyisihkan sebagian harta itu berat. Wong itu adalah semua rasa-rasanya, ada mengatakan itu kan jerih payah saya. Itu kan hasil banting tulang saya, hasil kinerja saya, strategi saya, dan sekian macam alasan argumentasi. Berat mengeluarkannya, kecuali orang yang sudah dikasih hidayah. Maka ringan mengeluarkan sebagian rezeki itu, sebagian nikmat itu, dan itu hidayah. Maka hidayah itu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya melakukan sesuatu melakukan, tetapi mampu, mau, apa itu? Mampu mengemban, mampu melakukan sesuatu yang dalam pandangan orang lain berat. Dan bagi dirinya ternyata tidak berat, ringan. Membaca Quran itu berat, apalagi di bulan Ramadan. Saat mungkin mata lelah, badan capek. Apalagi target untuk menghatamkan, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Sehingga ringan. Hal yang berat untuk orang lain, bagi orang ini ringan. Bangun malam berat bagi orang lain, bagi orang ini ringan. Apakah kita sudah merasakan itu? Semoga terus dan terus kita mendapatkan itu. Itulah pentingnya Bapak yang muliakan. Tidak henti-hentinya kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah SWT untuk minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukankah itu yang kita baca? Paling tidak 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Kalau 17 rakaat yang kita lakukan, salat wajib, belum salat sunnahnya, maka ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan ketika membaca itu dalam hati kita. Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah ya Allah. Hidayah apa? Hidayah terus bertingkat. Di atasnya ada hidayah lagi, di atasnya hidayah lagi, di atasnya hidayah. Kalau hidayah kemarin kita baru bisa melaksanakan ibadah salat wajib, maka kita butuh hidayah Allah agar kita bisa melaksanakan salat sunnah rawatib kita, yang mengikuti salat wajib kita. Setelah itu didapatkan diringankan oleh Allah, kita masih butuh hidayah agar kita bisa menyempurnakannya dengan salat-salat yang lainnya. Salat-salat yang lain. Ketika salat-salat yang lain sudah kita lakukan, kita masih butuh hidayah agar salat kita dilakukan itu dengan khusyuk, dan itu berat kecuali hidayah Allah. Maka tidak ada berhentinya kita minta hidayah semua. Fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadruhu. Kita tidak tahu siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita harus minta sama Allah, mohon sama Allah dengan pendekatan kita kepada Allah. Semoga Allah SWT menghadirkan terus hidayah itu. Jadi tidak cukup hidayah itu hanya seorang lalu kemudian berislam. Ya, itu dasarnya. Lihat Bapak Ibu yang kemudian ayat petikan 125 ini lanjutannya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Begitu. Kalau Allah nggak dikehendaki oleh Allah, kalau orang nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka berat. Sholat tarawih itu berat, puasa berat, ngaji itu berat. Jangan kan yang sholat sunnah, yang sholat wajib aja berat. Kenapa? Karena hatinya tidak dibuka oleh Allah. Ka'annama yas'adu fis sama. Allah menggambarkan secara indah dalam Al-Quran. Orang yang hatinya disesatkan oleh Allah itu seakan-akan hati itu naik ke langit, sesak. Kan orang kalau naik ke langit itu hilang oksigennya, maka sesak hatinya. Begitu tuh gambarannya orang. Jadi kalau orang minus hidayah Allah itu, melakukan kebaikan itu berat. Berucap kata-kata baik itu berat. Menolong orang lain itu berat. Kenapa? Yang berat itu bukan apa-apanya. Tapi hatinya tidak dibukakan oleh Allah hidayah. Subhanallah. Itu belum lagi kalau kita bicara nanti hidayah menurut Al-Asbahani, apa itu makna hidayah dan seterusnya.
tadi menurut Al-Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi menyebutkan itu saja. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kita untuk bisa terus punya tekad kuat, karena memang nggak selesai, Bapak Ibu muliakan. Kita ini nggak selesai berusaha sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Nggak cukup kita seperti ini, harus terus menerus menambah dan terus menambah. Lihat akhir ayat 125. Kadzalika yaj'alullahu ridza 'alal ladzina la yu'minun. Maka Allah timpahkan rasa siksa, rasa susah dalam hati bagi orang yang tidak beriman. Tidak beriman itu boleh jadi memang orang kafir, atau tidak beriman itu orang yang tidak sungguh-sungguh imannya. Melaksanakan perintah Allah itu berat. Dan mestinya itu untuk berbagai aspek di dalam ajaran Islam, bukan hanya puasa, sholat, zakat, haji, tapi perintah Allah yang lain. Apakah kita berat menerima perintah Allah? Kalau itu berat, itu berarti ada masalah dengan hati kita. Fi qulubihim maradun, a'udzubillah min dzalik. Melaksanakan perintah Allah tentang waris, beratnya kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza siratal rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Allah, jalan Tuhanmu yang lurus. Siratan rabbika mustaqima. Apa jalan Allah yang lurus ini? Ulama mengatakan ini syariat Islam. Menggunakan kata hadza. Bapak Ibu tahu ya, hadza itu kan isim isyarah. Lil qarib namanya, lil qarib. Ini dekat. Wa dzalika itu berarti jauh. Apa isyarat? Bahwa syariat yang Allah turunkan ini, Islam agama, Al-Quran, buku pedomannya, itu qarib, dekat dengan kehidupan kita, untuk membimbing kita. Maka disebut hadza. Ini Tuhan, jalan Tuhanmu ini, yang Allah telah turunkan melalui Al-Quran, dan dalam syariat Islam, itu mustaqim. Lurus, nggak bengkok. Kenapa lurus? Supaya cepat sampai tujuan. Kan Bapak Ibu yang muliakan, jalan saja kita jalan nih. Ada jalan tol, lurus. Ada jalan non tol, belok-belok. Sampai juga kalau belok-belok itu, kalau sampai, kalau nggak nyasar. Tapi waktunya lebih lama. Maka siratal mustaqim, dan yang lurus itu, ilustrasinya adalah jalan tol itu. Jalannya besar dan lebih cepat untuk sampai pada tujuan. Itulah siratal. Apa siratal mustaqim? As-sirat al-mustaqim adalah ad-din al-Islam. Agama Islam itu adalah siratal mustaqim. Bapak yang muliakan. Kata sirat itu, coba sedikit kita bicara tentang kebahasaan. Kata sirat itu dalam Al-Quran itu tidak pernah ditemukan kata jamaknya, Bapak Ibu. Kalau sabil ada jamaknya, subul. Kalau tariq ada jamaknya, turuq. Tapi kalau sirat itu tidak ada jamaknya. Sirat saja, satu saja itu kata sirat itu. Tidak pernah ditemukan kata sirat jamaknya. Itu menunjukkan bahwasanya Islam ini satu aja. Enggak macam-macam. Jalan menuju Allah itu satu aja. Dan 45 kali kata sirat disebut dalam Al-Quran, semuanya dalam bentuk kata singular, mufrad, tunggal, tidak kata jamaknya. Tapi kata sabil itu ada kata subul jamak. Maka di dalam Al-Quran kata sabil itu, perhatikan Bapak Ibu, ada kata sabilul muhtadin, jalannya orang-orang yang memperoleh petunjuk. Tetapi di sisi lain ada sabilul mujrimin, jalannya orang-orang para pendosa. Artinya apa? Kalau jalan macam-macam. Tapi kalau sirat, jalan menuju surga, jalan menuju Allah, itu hanya satu. Andai pun dia memakai jalan lain, jalan yang lain itu subul tadi, fatafaraqas subul, ya. Itu semoga subul tadi, jalan-jalan kecil tadi, sampai akhirnya menghantarkan kita kepada sirat, jalan besar yang akan menghantarkan kita kepada Allah, kepada surganya Allah SWT. Jadi wahada siratu rabbika mustaqimah qad fassalna al-ayat liqaumin yadhakkarun.
dan telah kami uraikan, kami jelaskan, kami rincikan di dalam ajaran ini, dalam Islam ini, dalam Al-Quran ini. Meskipun tentu ajaran-ajaran Islam itu di dalam Al-Quran tidak semuanya detail. Itu. Nah, disinilah wilayah. Kalau Al-Qurannya bersifat global, maka butuh penjelasan. Siapa yang berhak menjelaskan? Yang pertama menjelaskan adalah Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tetapi masih ada sisi-sisi yang masih kurang jelas, disinilah wilayah para ulama melalui namanya ijtihad. Jadi sudah sedemikian rupa dan tidak semuanya dirinci. Kenapa? Karena zaman akan berubah. Biarlah kemudian para ulama, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Taala, ilmunya yang kuat akan memberikan petunjuk, akan memberikan arahan. Kalau seandainya semuanya tetap telah rinci, maka tidak ada ijtihad, tidak ada perbaikan, tidak ada menjawab berbagai permasalahan di zaman yang terus berkembang. Lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka darussalam. Para ulama mengatakan darussalam itu adalah nama lain daripada surga. Bagi mereka darussalam, bagi orang-orang yang menapaki siratan mustaqiman, bagi mereka darussalam, tempat keselamatan, rumah kedamaian. 'Inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan Allah adalah pelindung dari apa-apa yang mereka dahulu lakukan. Telah begitu jelas penjelasan tentang hidayah tadi. Ada orang diberi hidayah, ada orang yang karena keinginannya sendiri. Jadi sebenarnya para ulama mengatakan tidak tepat kalau ada kalimat mengatakan Allah menyesatkan. Allah tidak menyesatkan, tapi manusia sendiri yang menempuh jalan kesesatannya. Allah hanya mengikuti kehendak mereka. Yang tidak mau taat, ya silakan Anda tidak taat. Yang Anda mau kufur, ya silakan Anda kufur. Nah, hidayah itu memang memuliakan. Kalau diilustrasikan secara sederhana, hidayah itu kan ibarat sinyal handphone, sinyal mobile kita. Kita bisa temukan, gitu ya. Tidak tampak, tapi bisa kita ketemukan itu. Asalkan syaratnya apa? Handphonenya dinyalakan. Handphonenya dinyalakan. Maksudnya apa itu? Hatinya dibuka dulu. Baru akan connect dengan sinyal. Lalu kalau hatinya nggak dibuka, sinyalnya sedemikian rupa, atau antara sinyal dengan kartunya tidak nyambung. Gitu ya. Maka sinyalnya sudah luas, mengcover semua wilayah, tapi dirinya HP-nya dimatikan atau HP-nya tidak sesuai memiliki kartu yang cocok. Kayak gitu. Artinya apa? Kartu itu agama dia nggak cocok, bukan Islam, jadi nggak dapat dengan sinyal hidayah Allah itu. Tuh. Jadi hidayah Allah terbuka. Maka kita berusaha untuk meraihnya. Dengan cara apa? Ilustrasi handphone tadi. Handphone kita sudah dinyalakan. Tapi mungkin nggak dapat sinyalnya atau lemah sinyalnya. Kenapa? Mungkin kita berada di basement, harus keluar, harus cari, harus dekati. Itu usaha ikhtiar. Mendapatkan hidayah Allah tuh begitu. Tidak bisa mengatakan saya tunggu hidayah Allah, saya belum dapat hidayah Allah. Jangan tunggu hidayah Allah, tapi raih. Usaha. Boleh jadi usahamu akan bersamaan dengan keinginan Allah memberikan hidayah. Betul bahwa Allah menghendaki orang-orang tertentu tanpa usahanya, Allah kasih hidayah itu. Tapi kita tidak tahu siapa dia. Karena kita tidak tahu, maka kita harus berusaha untuk mencari, merolehnya atau meraihnya. Begitu. Nah, orang-orang yang tidak mengambil hidayah, tidak mengambil jalan hidayah, dan tidak berusaha mendapatkan hidayah, maka mereka di dalam kesesatan, mereka di dalam kejahatan, kezaliman. Lalu mereka nanti semuanya dikumpulkan oleh Allah. Ayo kita lihat ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru matwaakum khalidina fiha illa ma sya'allahu inna rabbaka hakimun alim. Dan nanti ketika Allah kumpulkan semua manusia dari mulai awal Nabiullah Adam AS sampai akhir, dikumpulkan satu tempat, diadili mereka semuanya, termasuk kita di dalamnya,
Maka di saat itu, secara khusus, sesungguhnya memberitahu kepada kita, Allah bicara kepada ya ma'syaral jin, wahai golongan jin. Qad istakthartu minal ins, kalian dulu. Istakthar itu kan fil mati, berarti dulu. Dulu di dunia kalian telah banyak apa? Telah banyak menyesatkan manusia. Maka disebutnya jin. Tetapi jin yang dimaksud di dalam ayat ini konteksnya adalah jin yang kufur, yaitu mereka adalah setan. Qad istakthartum, kalian dulu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum. Maka orang-orang di kalangan manusia mengatakan, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, sesungguhnya sebagian kami telah memperoleh kesenangan dari sebagian orang lain, dan kami telah sampai kepada batas akhir yang telah Engkau tentukan pada kami. Maka semuanya itu nanti Bapak yang muliakan, masing-masing orang, bukan hanya orang saja, antara setan sama jin itu akan saling melempar tanggung jawab. Kata manusia, ya Allah dulu kami seperti ini tuh, dulu kami sesat, dulu kami zolim, dulu kami durhaka itu gara-gara setan. Maka setan mengatakan, ya Allah, kami cuma ngasih tahu, dia sendiri. Dia sendiri yang mau, dia sendiri yang sesat. Saya cuma ngasih tahu, dia sendiri. Bahkan dia lebih senang daripada itu. Bahkan dia telah mengganti posisi saya, mengganggu orang yang lain, teman yang lainnya. Dia telah menjadi setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia itu sendiri kalau durhaka, maka ia hakikatnya perilakunya adalah perilaku setan. Antara manusia dan setan saling melempar tanggung jawab. Maka nanti di akhirat Allah mengatakan kepada manusia dan kepada setan, kalian semuanya yang durhaka masuklah ke dalam neraka. Tidak ada lagi kesempatan saling berdebat di saat ini. Dulu waktunya sudah selesai. Dulu di dunia kamu sudah datang oleh Nabi dan Rasul. Kalian tidak dengar. Wa balagna ajalana alladzi ajalta lana. Telah sampai ajal kami. Ajal itu apa Bapak Ibu? Ajal itu artinya batas waktu. Batas akhir waktu namanya ajal. Tapi kita sering memahami ajal itu adalah kehidupan. Betul, kehidupan itu ada ajal, batas akhirnya. Padahal ajal itu secara kebahasan artinya apa saja batas akhir dari waktu itu namanya ajal. Kalau Bapak Ibu dimintai mengerjakan, saya tulislah surat 1 jam, ajalnya 1 jam. Kalau sudah 1 menit berarti selesai ajal waktu untuk menulis surat. Jadi ajal itu tidak semata-mata nyawa, tetapi apa saja itu Bapak Ibu, apa saja yang merupakan batas waktu itu namanya Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya sinyal Ustaz. Sinyal dari Ustaz ya? Iya Bunda, kita tunggu sebentar Oke, ya. baik. Kita tunggu aja. kita lanjutkan sedikit. 128 Ustaz. Iya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan nanti di akhirat itu kami jadikan orang-orang yang zalim itu menjadi wali, menjadi pelindung untuk saling memberati antar mereka. Maka Bapak Ibu muliakan, subhanallah, kita ini bersyukur Bapak Ibu dalam belajar di LPIQ, mungkin ketemu ke saudara-saudara yang saleh di LPIQ. Bapak Ibu ketemu di kantor, ketemu dengan orang-orang yang saleh di kantor. Bapak Ibu di keluarga ketemu dengan saudara yang saleh di keluarga. Di berbagai media kajian seperti ini, maka orang-orang saleh yang hadir bersama kita di tempat ini, di kantor dan sebagainya, insya Allah mereka akan saling menjadi wali bagi yang lainnya, akan menolong satu dengan yang lainnya. Dia akan mencari insya Allah saudaranya kelak di mana saudaraku yang dulu itu bersama-sama kami, menuntun kami, memberitahu kami, hadir bersama kami, mengingatkan kami, akan saling mencari dan dicari oleh saudara yang lainnya. Subhanallah. Tetapi orang-orang yang zalim, auliya'uhum zalimun, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, teman-teman mereka, ada orang yang zalim yang akan saling memberati, yang saling akan memberatkan satu dengan yang lainnya.
menyesatkan satu dengan yang lainnya, menjerumuskan satu dengan yang lainnya. Ya ma'syarul jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharatuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Pertanyaan ini sesungguhnya adalah cemoohan. Pertanyaan ini adalah ejekan karena sudah nggak ada waktu lagi, sudah selesai. Nanti di akhirat Allah akan tanya, para jin, setan, manusia kufur, manusia zalim, bukankah dulu saya sudah kirim kepada kalian rasul? Pertanyaannya begitu. Lalu mereka katakan, benar ya Allah, cuma dulu dunia kami itu gara-gara dunia kami jadi kami seperti ini. Tapi Allah bilang nggak ada alasan lagi, udah. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan itu hanya untuk menguatkan kita. Sesungguhnya Al-Quran yang bicara nanti itu kepada kita sekarang. Nanti kamu akan menyesal seperti ini. Hei manusia-manusia yang zalim, kamu nanti akan ditanya. Dan kamu hanya akan mengatakan, ya dulu kami gini. Tapi tidak ada lagi alasan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beralasan, berargumen. Nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Bukankah telah kukirimkan kepada kalian para utusan, para nabi, para rasul, para ulama, Al-Quran? Kenapa kalian tidak dengarkan itu semuanya? Nah, seperti itu kira-kira. Masya Allah. Dan terakhir, dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Dan ingat, Allah tidak mungkin menimpakan azab kecuali Allah terlebih dahulu telah mengirimkan Rasulnya, telah memberikan peringatan pada mereka, baik melalui Al-Quran dan sebagainya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba Allah menurunkan azabnya tanpa harus memberikan awalan persiapan bagi mereka. Kalau engkau taat seperti ini, kalau engkau kufur seperti ini, maka turunnya azab tidak lain adalah karena pembangkangan, karena kekufuran, karena ketidakmauan untuk menerima. Bahkan kalau kita bicara ayat-ayat terkait orang-orang dahulu, mereka menantang. Mereka menantang, mana azab itu wahai Nabi, mana azab itu wahai Rasul. Maka didatangkan ke mereka. Ada yang dibenamkan, ada yang ditimpakan api yang panas, ada yang ditimpakan dengan banjir dan sebagainya. Karena mereka menantang untuk dihadirkan azab. Bapak-bapak yang muliakan, itulah perjalanan manusia di dunia. Dan kita selalu diingatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, melalui para ulama untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita, pendekatan diri kepada Allah. Dan tidak ada selesainya usaha kita untuk memperbaiki diri ini sampai akhir hayat kita, sampai ajal, sampai masa, sampai batas akhir waktu kita nanti dijumpakan dengan Allah. Atau untuk sementara kita akan berada di alam penantian yang namanya alam barzakh. Demikian Bapak Ibu muliakan, masih ada kesempatan kita barangkali untuk berdialog setelah beberapa kajian yang kami sampaikan tadi. Usini wa yukum bitaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih untuk ilmunya Ustadz. Apakah ada kesempatan bagi para jamaah untuk barangkali ada yang mengajukan tanya jawab Ustadz? Pertanyaan? Monggo. Ya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa satu atau dua pertanyaan kepada Ustadz yang sehubungan dengan ayat-ayat yang tadi telah ditadaburi oleh beliau. Silahkan. Ya, saya tanya Ustadz. Oh iya, silakan Bu. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ya, saya mendengar tadi bahwa kalau kita sudah beriman di kampung akhirat nanti di surga kita bisa cari orang-orang yang kita sayangin untuk bisa dekat kepada kita. Dalam hati saya bilang kalau gitu kita tunggu aja nanti, misalkan kita ini bisa nolong mereka, biarlah mereka seperti apa maunya yang Allah kehendaki, tapi nanti kita tolong. Jadi artinya tidak ada
usaha kita untuk membantu mendapatkan hidayah buat mereka. Bagaimana tentang hal ini, sikap yang seperti ini ya Ustadz? Nah, itu aja pertanyaan. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lihat. Makasih Bu, pertanyaan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Mari kita lihat ayat kursi yang sering kita baca ya Bu nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Itu bahasa sederhananya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Itu kalau terjemahan secara letterlah ke bahasa kan, siapa sih yang bisa ngasih hidayah selain izin Allah? Gitu ya. Nah, kalimat itu kemudian dipahami tidak ada yang bisa ngasih syafaat, bantuan, pertolongan kecuali yang Allah kasih izin untuk memberi. Artinya kalau bisa kita dapatkan di dunia ini kebaikan yang dilakukan oleh individu kita masing-masing, maka raihlah itu di dunia ini. Jangan tunggu nanti di akhirat. Kalau di akhirat iya dikasih izin oleh Allah saudara kita membantu kita. Kalau enggak, gitu ya. Harapan kita dapat bantuan dari saudara kita. Tapi mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, kalau enggak dikasih izin sama Allah, agak jangan kasih dia nih mah. Nah, kan repot nanti di akhirat. Jadi ya insya Allah gitu ya, insya Allah sesama orang saleh Allah akan memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Bukan hanya orang-orang saleh, keluarga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu jelas sekali ayatnya. Bahkan orang-orang yang baik dari keluarganya, anak-anaknya, pasangan-pasangannya, itu akan semuanya sama-sama akan masuk ke dalam surga. Tetapi solaha, baik, sama-sama baik. Jadi kalau kita bisa nanti ingin ketemu ini, ketemu itu, kan gitu. Kenapa tidak kita harapkan bisa ketemu dengan keluarga kita sendiri? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dari kelompok keluarganya, keturunan-keturunannya, pasangan-pasangannya yang sama-sama saleh, maka bertambah kegembiraannya, kebahagiaannya, karena sama-sama dulu sama-sama sulit di dunia, sama-sama payah mengarungi dunia ini, sama-sama kekurangan, sama-sama kesulitan, dan nanti sama-sama mendapatkan kebahagiaan. Bukankah seringkali kita mendengar kebahagiaan datang setelah adanya kesulitan? Kesulitan hidup dunia selesai dengan kematian, dan insya Allah orang yang saleh, keluarga yang saleh, keluarga-keluarga yang saleh akan bersama-sama meniti, meraih kebahagiaan yang Allah sediakan bagi mereka. Jadi jangan tunggu di akhirat dia punya, sekarang insya Allah di akhirat akan dapat. Tetapi dari sekarang kita perbanyak saudara kita yang saleh dengan berbagai media, sarana, majelis dan sebagainya. Mudah-mudahan itu akan menolong kita di dunia dan insya Allah juga di akhirat nanti. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Bunda Novia. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Insya Allah nanti bareng Pak Ustadz lagi di sana. Masya Allah, amin. Allah. Jangan-jangan saya yang belakangan nanti dicariin ya Bu. Ya. Bagi yang masih mau mengajukan pertanyaan silahkan. Saya boleh dong, Bu Tati. Boleh dong. Boleh. Pak Ustadz, Oh, Assalamualaikum. Pak Jadi, ayo Pak Jadi. Monggo. Pertanyaannya agak nyeleneh nih Pak Ustadz, tapi mohon maaf. Oh, monggo, Pak Haji. Dengan pertanyaan yang tadi ada kaitannya, kita lihat di banyak media massa, mereka yang hidup berkeluarga terus kemudian berpisah, yang kita lihat secara apa namanya di media massa itu. Jadi mereka berpisah dengan cara baik-baik atau dengan cara yang masuk ke pengadilan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka juga nanti dapat berkumpul kembali, Pak Ustadz, di akhirat kelak? Itu Pak Ustadz. Baik. Mohon maaf kalau ini agak nyeleneh mungkin. Nggak apa-apa. Baik Pak Ustadz, itu jadi bagi mereka yang sudah pernah berpisah, barangkali ada juga ya,
berpisah karena misalkan Tinggal. suaminya kawin lagi gitu, terus enggak, saya mau pisah gitu. Ya. Terus pertanyaannya kemudian apakah nanti di sana mereka kumpul kembali, Pak Ustadz? Gitu. Baik. Itu saja, Pak Ustadz. Terima Terima kasih. kasih. Pak Jadi, Masya Allah pertanyaannya nih apa namanya hati banget ya gitu ya. Jadi gini Bapak yang muliakan, Islam itu agama yang memahami realitas sosial. Bahwa di dalam Islam itu pernikahan itu adalah gerbang menuju kebahagiaan untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, sa'idah dunia dan akhirat. Tidak seperti mungkin di agama lain yang orang meyakini bahwa orang kalau sudah menikah tidak boleh ada cerai, tidak boleh ada pisah, biar memisahkan kematian. Islam tidak demikian. Maka di dalam Islam ada syariat talak, ada syariat cerai, ada syariat rujuk. Itu menunjukkan bahwasanya memang pada diri manusia hati itu berubah-ubah, berbolak-balik. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang apa namanya sengsara, kadang cinta, kadang benci. Maka Islam juga memberikan kesempatan kepada orang, kalau engkau, hei orang manusia sudah berkeluarga, hei orang-orang yang sudah berkeluarga, engkau ada masalah, oke ada masalah, kamu boleh apa namanya pikirkan itu, maka ada namanya talak. Di dalam talak ada fase namanya rujuk. Fase rujuk iddah tadi ya, fase rujuk iddah. Nah di masa iddah itu Anda berpikir yang waktunya 100 hari tadi, berpikir apa kesulitan di dalam kesendirian itu apa? Apa kesalahan yang Anda lakukan sehingga kalian mudah sekali menjatuhkan talak? Coba pikirkan dalam 100 hari ini. Kalau engkau sudah temukan jawabannya, boleh kamu kembali lagi, itu namanya rujuk. Setelah sudah rujuk mungkin apa namanya menjalani kembali bahtera rumah tangga, sekian tahun kemudian ada emosi lagi, meledak lagi, lalu terjadi lagi talak lagi. Maka Al-Quran masih memberikan at-talaqu marratani, yang kedua kali masih boleh, coba berpikir kembali. Maka sebagusnya orang yang talak, yang tadi melakukan talak itu jangan buru-buru kembali, meskipun boleh sesungguhnya, jangan buru-buru balik. Kenapa? Pikirkan dulu masing-masing pihak, laki-lakinya dan perempuannya, apa baik buruknya kalau dia sendiri. Supaya apa? Supaya nanti jangan diulangi lagi, maksudnya itu masa berpikir apa namanya jernih, rasional, itu masa iddah. Itu maksudnya. Memang masa iddah bagi perempuan, tapi laki-laki juga begitu, harus berpikir sama. Maksudnya di masa seperti itu susah kan? Kalau engkau sendiri hidupnya, nah pikirin dong kalau begitu, jangan mudah-mudah. Ini saya lagi nggak belain ibu-ibu, memang begitu. Apa namanya? Aturannya begitu. Gitu. Tapi kalau sudah 3 kali dikasih kesempatan, 2 kali, masih juga 3 kali, ini udah bukan lampu kuning, lampu merah udah. Nggak bisa lagi. Nah, akhirnya cerai. Jadi cerailah, atau namanya talak bain di dalam istilah agama. Apakah di dalam Islam itu apa namanya haram? Enggak haram. Ada hadis Nabi yang mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Memang ada hadisnya mengatakan apa itu? Perkara halal yang paling dibenci, halal ya. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Tapi itu menjadi jalan terbaik jika ternyata bersamanya, keduanya bersama tidak bisa menegakkan syariat Allah. Hukum Allah nggak ditegakkan, maka percaya itu sesuatu jalan yang terbaik. Jangan karena tidak mau cerai lalu saling menyakiti di dalam apa namanya itu keberlangsungan keluarga, salah malah, keliru itu. Maka orang yang bercerai sekalipun tetapi dalam rangka tetap ingin mendapatkan ridho Allah dan tetap menegakkan syariat Allah, supaya kalau dia berpisah dari saya, dia akan memperbaiki diri, dia akan sadar, dia akan merenungi diri, dan dia akan kembali ke jalan yang benar. Misalkan begitu. Saya pun begitu, kalau berpisah dengan dia, saya akan begini, akan lebih baik bagi saya, akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih terjaga dari kemaksiatan, dan sebagainya, misalkan begitu. Maka bukankah di dalam hadis Nabi yang lain mengatakan apa itu? Orang yang ketika berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah ya, maka kedua orang itu adalah orang yang kelak termasuk akan mendapatkan perlindungan
di alam mahsyar, di saat perjalanan menuju surga nanti, terik, panas, perih, lapar, sengsara. Orang yang seperti ini waktu dunia berpisah karena Allah akan mendapatkan perlindungan Allah yauma la dzilla illa dzilluh, di mana orang-orang yang lain tidak mendapatkan perlindungan, tapi orang-orang yang seperti ini karena dulu menegakkan karena Allah, meski dia mungkin perih, pedih, susah, sengsara, berpisah, tapi karena ingin tegaknya syariat Allah pada dirinya dan pada diriku, maka itu termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Maka bagaimana nanti di akhirat? Ya, pertama itu urusan Allah nanti ya, kan gitu ya. Tapi masing-masing akan orang-orang yang berjodoh akan memilih jodohnya. Boleh jadi akan digabung semuanya. Itu kan bebas nanti, tentu dengan izin Allah. Maka siapakah dulu yang dia ridho kepadanya, suami ridho kepada istrinya, istri ridho kepada suaminya, maka boleh jadi kelak nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah kelak nanti. Tapi boleh jadi ketika mereka mungkin berpisah karena dan itu, lalu dia akan mendapatkan pasangan yang lain, boleh jadi Allah akan dampingkan dia dengan pasangan yang sama-sama ridho dulu waktu di dunia, ridho sesuatu dengan yang lainnya, ridho kepada ketentuan Allah. Jadi insya Allah semuanya akan mendapatkan pasangannya, tapi siapa pasangannya adalah pasangan yang terbaik di dunianya, yang ikhlas di dunia, ridho mendapatkan ketentuan Allah, ridho menegakkan, ya ikhlas menegakkan ketentuan Allah, meskipun kelihatannya berpisah, tapi boleh jadi jika Allah kehendaki nanti bisa jadi pertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima Gitu, kasih, Pak Ustaz. Ustaz, apakah akan dicukupkan sesi tanya jawab ini atau masih bisa karena ada juga sebelum ditutup ini ada pertanyaan di ruang chat, ya, boleh ruang saya chat, bertanya? Iya, ruang chat ya. Tapi sebelum itu ada kesempatan tadi juga saya dengar Bunda Tati ya, Bapak yang muliakan, silakan ada kesempatan Bapak Ibu untuk berinfak melalui QRIS. Jadi kemanfaatan faedah Bapak Ibu berinfak dengan QRIS ini, kris ini, itu Bapak Ibu bisa berinfak dalam nominal yang paling kecil sekalipun, meskipun 10.000, dan itu tidak ada biayanya Bapak ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa membantu untuk kegiatan Yashfa, dan itu sudah ditampilkan Bun, krisnya. Kalau di grup sudah. Oh belum ya. Di sini belum. Oh di sini belum. Jadi nanti Bapak Ibu bisa itu kalau kita berinfak dengan kris itu insya Allah tanpa ada biaya ya Bun ya. Insya Allah tanpa biaya seperti itu. Dan, nah ini dia nih. Dan itu nilainya nggak mesti besar Bapak Ibu. 10.000 pun diterima itu kris. Jadi mulailah pagi ini dengan berinfak. Nanti insya Allah saya juga akan ikut gitu ya. Jadi setiap pagi mudah-mudahan kita dimulai aktivitas kita dengan sesuatu yang baik, diantaranya adalah berinfak. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang saya dapati di ruang chat kita. Mohon izin Bunda Tati, ini dari Bunda Nastiti. Ya, dari Ibu Ira Nastiti dan Ibu Mirna. Ibu Ira Nastiti itu hanya untuk memperjelas ayat 125. Cara agar Allah berkehendak agar hambanya menjadi orang yang soleh. Kemudian barangkali bisa digabung dengan Ibu Mirna, yaitu selain berusaha untuk diri sendiri, untuk mendapat hidayah, dan mohon kepada Allah, apakah boleh memintakan hidayah juga untuk keluarga kita. Luar biasa nih Bu. Makasih Bunda Tati. Benar sekali Bunda Nastiti tadi yang bertanya, Bu Mirna sama Bunda Nastiti. Jadi terkait dengan ini, suatu saat ketika turun ayat ini, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana cirinya bahwa Allah itu membukakan hati orang tadi untuk menerima Islam, gitu ya. Jadi fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lisam. Gimana caranya Allah melapangkan hati orang yang diberi hidayah itu? Itu pertanyaannya Ibnu Mas'ud, persis itu pertanyaan Bunda tuh ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan caranya, kata Rasul, Allah tancapkan dalam hatinya cahaya. Allah tancapkan dalam hatinya cahaya. Nah dengan cahaya itu, cirinya apa? Dengan cahaya itu, maka orang tadi itu
orang tadi itu memikirkan tentang masa depan akhiratnya itu lebih disenangi daripada hanya memikirkan urusan duniawinya. Memikirkan persiapan apa untuk akhiratnya, dia lebih cintai daripada urusan-urusan duniawi semata. Urusan duniawi juga dia pikirkan, tetapi ketika berurusan persiapan urusan akhirat, dia begitu gigih, semangat untuk mempersiapkannya. Inilah ciri kapan Allah telah lesakkan, telah kirimkan, telah turunkan cahaya dalam hati, yashrah sadrahu lil Islam. Dan termasuk tadi itu, kalau cahaya sudah sampai dalam hatinya, maka yang berat baginya, yang berat bagi orang lain, tidak berat bagi dirinya. Yang susah bagi orang lain, tidak susah bagi dirinya. Kenapa? Jembar, lega, tenang, nyaman, senang. Itulah yang menjadikan orang yang berat jadinya ringan, yang susah jadi mudah. Pertanyaan selanjutnya, hidayah kita mintakan, bolehkah kita mintakan hidayah kepada orang lain? Boleh, bagus sekali. Bapak-bapak yang muliakan, sahabat Umar bin Khattab itu, ada orang mengatakan dia masuk Islam karena kehendak Allah. Pastilah karena kehendak Allah. Tidak ada usaha dari Umar bin Khattab untuk dapat hidayah Allah. Benar, bahkan di saat hari di mana dia mendapatkan hidayah Allah, hari itu pula sesungguhnya dia dalam perjalanan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghunus pedangnya, dia tajamkan pedangnya karena ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di saat itu juga, di hari itu juga, hidayah Allah turun ke dalam hatinya. Apa karena tidak ada usaha dirinya? Betul tidak usaha dirinya, tapi ingat, ada usaha dari orang lain. Siapa usaha orang lain itu? Usaha dari Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoakan, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan dua orang. Salah satu disebut adalah Ibnul Khattab. Maka doa Nabi kepada Allah agar Allah hidayahi, Allah beri hidayah Umar bin Khattab. Terbukalah hidayahnya dan akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi kita Bapak muliakan, kalau ada saudara kita barangkali, mohon maaf, yang non muslim, entah apapun keyakinan dia, tidak ada salahnya kita doakan agar kiranya Allah hadirkan hidayah itu kepadanya, agar mendapatkan pencerahan, agar mendapatkan petunjuk Allah sehingga dia masuk Islam. Tetapi mendoakan orang yang sudah meninggal non muslim dilarang hukumnya. Mendoakan saudara kita non muslim waktu hidupnya agar dia dapat petunjuk, sesuatu yang luar biasa bagusnya. Kalau dia betul-betul masuk Islam, mudah-mudahan karena doa kita, maka kita dapatkan pahala sebanyak pahala yang dia dapatkan waktu menjadi mukmin, waktu menjadi muslim. Jadi mendoakan saudara kita, anak-anak kita untuk dapat hidayah, sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Dan tentu saja doa untuk diri kita sendiri sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya dan untuk penjelasannya. Terima kasih banyak kita cukupkan di sesi tanya jawab ini, dan mohon kepada Ustadz untuk bersedia menyempurnakan acara kita ini dengan doa. Baik. Tafadhol Ustadz. Baik, makasih Bunda. Bapak yang muliakan, para jamaah pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, sesuai slogan kita, bersama Yashfa kita raih keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan Al-Quran kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak cucu kita, kepada pekerjaan kita, di rumah kita, pada harta kita, pada apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Keberkahan yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Keberkahan yang menjadikan kita lebih cinta kepada apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran, kita raih keberkahan kebahagiaan hidup di dunia. Terang, benderang, kebahagiaan hidup di dalam alam kubur kita. Dan insya Allah menjadi pemberi syafaat kita di akhirat kita kelak. Dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah ijabah harapan doa kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan waj'alhu lana hujjatan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa qaidana wa sa'iqana ila jannatika na'im. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Wabarakatuh. Selesai sudah acara Yaswa mengaji dan mengkaji pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Ingat moto Yaswa, bersama Yaswa dicarahi keberkahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.